Sidang lanjutan perseteruan antara mantan suami istri yang saling lapor di Karawang, Jawa Barat, Selasa siang kembali bergulir di Pengadilan Negeri Karawang. Kali ini sang mantan suami Chang Yusing yang menjadi terdakwa dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Sebelumnya Chang Yusing dituntut 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun kurungan penjara karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan terbukti menelantarkan anak dan istrinya serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan 1 sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 1 Junto pasal 50B Junto pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan kedua sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf A Junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita semua juga mesti berhati-hati agar tidak kena prank atau lelucon dalam perkara ini. Kita pernah tahu ada prank terkait bantuan COVID senilai 2 triliun. Kita juga mengetahui ada prank kesan orang hilang di 2 makhluk halus. Oleh karena itu, kita semua wajib meneliti dan mencermati secara utuh perkara ini agar jangan sampai terkena prank tentang istri dituntut penjara karena memarahi suami mabuk dan prank tentang penelantaran keluarga padahal istri menguasai dan mengelola aset berupa harta bersama senilai 30 miliar rupiah. San Yusing, 58 tahun, warga negara Taiwan yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia ini melanjutkan persidangan perseteruan dirinya dengan mantan istrinya Valencia atau Ningsih Lim, 43 tahun di Pengadilan Negeri Karawang. Selasa siang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledo, keduanya saling lapor kepada pihak kepolisian dengan kasus yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. San Yusing dituduh melakukan KDRT dan menelantarkan anak dan istrinya dan tidak memberikan nafkah untuk keluarga. Sementara Valencia dituduh melakukan KDRT lantaran memarahi suaminya yang pulang dengan kondisi mabuk dan melakukan kekerasan dalam bentuk psikis dengan kata-kata kasar yang melukai hati suaminya kala itu. Di hadapan majelis hakim, San Yusing yang didampingi kuasa hukumnya tak kuasa menahan tangis saat membacakan nota pembelaan atau pledo. Bahkan majelis hakim meminta kepada terdakwa agar menahan emosinya saat membacakan pledo. Lantaran kurang fasih berbahasa Indonesia, pembacaan nota pembelaan kemudian dilanjutkan oleh kuasa hukum terdakwa. Dalam pledo tersebut, terdakwa membantah jika telah menelantarkan anak dan istrinya. Menurutnya, terdakwa justru keluar dari rumah lantaran diusir oleh istrinya saat itu dan pergi hanya membawa pakaian yang dikenakan dan 1 unit mobil. Jadi saya tidak mabok, ya Pak, ya. Dari itu Valenti, itu media di bidang itu semua bohong. Kalau saya ngaku saya minum alak tapi tidak mabok, ya. Kalau saya tiap hari mabok, mana saya bisa kerja lah, ya. Dia dari itu apa, media itu apa, dari TV dibilang, dari jam 7 mulai diminum, jam ke malam. Mana orang bisa kuat sanggup? Saya ada toko, ya. Saya bikin toko, saya mau jaga toko. Mana ada waktu, ya. Itu pintu-pintu papa, ya, semua dipikir ya. Menurut San Yusing, semua dakwaan tuntutan diarahkan kepadanya tidak masuk akal. Justru dialah yang menjadi korban lantaran diusir dari rumah dan tidak diperkenankan untuk menemui kedua anaknya. Meski diusir dari rumah, San Yusing mengaku masih memberikan nafkah untuk anak dan istrinya dengan mentransfer sejumlah uang. Namun semua uang darinya ditolak dan dikembalikan lagi kepadanya. Ya, sebenarnya itu sangat disesalkan karena ini kan perkara sebenarnya sudah lama berjalan. Ada upaya mediasi pun sudah setahun lebih. Tapi tiba-tiba ada frame seperti itu kan, ya beliau menyesal aja bahwa frame-nya itu menurut beliau ya tidak benar dan menyesatkan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa San Yusing Hotma Raja Bernard Nainggolan, pengusiran terhadap kliennya itu diduga lantaran istri San Yusing sebelum bercerai, yaitu Valencia memiliki pria idaman lain atau Pil, dan itu dibuktikan dari obrolan mesra antara Valencia dengan lelakinya itu. Sehingga sejak itulah Valencia menjadi pribadi yang berubah dengan sering marah-marah kepada suaminya. Selain itu, kuasa hukum terdakwa menambahkan, jika terdakwa keluar dari rumah meninggalkan sebuah tempat usaha yang beromset ratusan juta rupiah tiap bulannya, dan beberapa aset lainnya senilai lebih dari 30 miliar yang dikelola oleh Valencia, dan jika dikatakan menelantarkan anak istri, kliennya itu merasa keberatan.
Dengan pembacaan nota pembelaan atau pledo dari terdakwa San Yusing, berharap jaksa penuntut umum JPU bisa mencabut tuntutannya dengan tuntutan menelantarkan anak dan istrinya itu dan bisa bebas dari tuntutan 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa pekan depan atau tepatnya pada tanggal 7 Desember mendatang dengan agenda replik atau tanggapan atas pembacaan pledo terdakwa dari jaksa penuntut umum. Dedi Suryadi, Cipta TV.